Bab 1195, Menara Roh Murni, 2. Ekspresi Shen Yanxiao yang penuh perhatian menarik perhatian Kier. Sementara semua elf bingung, ekspresi Shen Yanxiao sangat menarik perhatian. Kier menyipitkan matanya dan mengamati gadis kecil yang luar biasa mungil ini dalam diam. Ketika dia mengambil alih kelompok elf, Kier diberitahu bahwa ada dua keberadaan khusus dalam kelompoknya. Salah satunya adalah Anran dari suku Monsin. Suku Monsin pernah menikmati era kejayaan, tetapi mereka telah menjadi suku tertinggi pertama yang diturunkan pangkatnya oleh Raja Peri dalam 1000 tahun. Kekuatan Anran cukup bagus, tetapi karena masalah dengan suku Monsin, penilaian kekuatannya juga akan terpengaruh oleh penurunan pangkat dan hukuman dari suku tersebut. Elf lainnya memiliki 10 poin, tetapi bagi Anran, itu hanya 7 poin. Keberadaan aneh lainnya adalah peri kecil bernama Yanxiao. Tidak ada suku atau latar belakang di belakangnya. Peri yang dipilih secara pribadi oleh 5 pemimpin pengawal bulan perak tampak sangat tidak cocok di antara para peri hitam. Bukan hanya karena identitasnya, tetapi juga karena usianya. Baik itu kamp pelatihan utama, kamp pelatihan menengah, maupun kamp pelatihan lanjutan, pada dasarnya mereka tidak pernah merekrut elf di bawah umur, sehingga Shen Yanxiao bisa dikatakan sebagai yang pertama. Kier tidak dapat memahami apa yang begitu istimewa tentang peri kecil bernama Yanxiao ini sehingga dia bisa mendapatkan 5 ketua tim untuk merekomendasikannya ke kamp pelatihan tingkat lanjut dengan cara apapun. Apapun alasannya, kedatangan Shen Yanxiao merupakan suatu masalah bagi Kier. Itu karena begitu mereka memasuki kamp pelatihan lanjutan, mereka akan segera memasuki Menara Roh Murni untuk berlatih. Namun, energi di Menara Roh Murni begitu padat sehingga elf biasa tidak dapat menahannya. Bahkan elf hitam pun hampir tidak dapat menahannya, apalagi elf muda. Kier takut sesuatu akan terjadi pada Shen Yanxiao di tangannya. Dan jika itu terjadi, dia tidak tahu bagaimana dia bisa menjawab Mo Yu dan yang lainnya. Namun, Kier merasa puas dengan reaksi Shen Yanxiao. Meskipun dia masih muda, dia pandai menggunakan otaknya dan tidak akan bingung. Dia tahu cara berpikir, itu pertanda baik, ikuti aku sekarang, aku akan membawamu ke lantai pertama Menara Roh Murni. Setelah kau masuk, kau akan tahu betapa konyolnya keraguanmu. Kier menahan pikirannya dan berkata dengan nada serius. Ya, di bawah pimpinan Kier, para elf tiba di Menara Roh Murni. Hanya dengan berdiri di depannya mereka dapat benar-benar memahami kemegahannya. Dari jauh, menara itu tidak tampak sangat tinggi. Namun, ketika mereka berdiri di depannya dan menatap menara itu, mereka dapat memahami bahwa tingginya jauh melampaui harapan mereka. Dari luar, dapat dilihat bahwa setiap lantai Menara Roh Murni lebih dari 2 kali lebih tinggi daripada lantai normal yang biasa mereka lihat. Tanaman hijau yang merambat di dinding menyembunyikan wujud asli Menara Roh Murni, hanya menyisakan pintu kayu besar yang terlihat. Di pintu masuk Menara Roh Murni, 2 kera raksasa berapi berdiri di kedua sisi. Kera raksasa berapi adalah binatang buas dari benua Dewa Bulan. Mereka berbeda dari binatang ajaib yang dapat berubah setelah berevolusi ke tingkat binatang mistis. Tidak peduli apapun, kera raksasa berapi hanya dapat berubah menjadi bentuk binatang buas. Namun, mereka dapat berbicara bahasa manusia dan IQ mereka mirip dengan manusia. Konon, para peri senang jika kera raksasa api menjaga tempat-tempat penting. Kier mengangguk pada 2 kera raksasa berapi. Dengan anggukan itu, mereka segera berbalik dan membuka pintu yang berat itu. Bab 1196, Menara Roh Murni, 3. Saat pintu dibuka, cahaya lembut memancar dari balik pintu. Para elf yang berdiri di pintu segera merasakan kekuatan dahsyat yang menyerang wajah mereka. Kekuatan semacam ini membuat mereka merasa luar biasa gembira karena kekuatan ini dimiliki oleh pohon kehidupan, sumber mereka. Para elf yang paling mengenal kekuatan ini langsung tergoda. Yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka merasakan gelombang energi yang kuat hanya dengan berdiri di pintu. Harus diketahui bahwa kekuatan pohon kehidupan adalah yang terkuat di kota-kota tingkat hitam, kecuali kota Monsin. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kamp pelatihan tingkat lanjut akan memiliki kekuatan pohon kehidupan yang lebih kuat daripada kota-kota tingkat hitam manapun. Para peri itu memperlihatkan senyum samar penuh keterkejutan dan harapan. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah Kier. Sebaliknya, yang ada hanyalah keseriusan. Ikuti aku. Kier memimpin dengan ekspresi dingin.
Para peri di belakangnya hampir tidak sabar untuk mengikutinya. Anran, yang berjalan di belakang, juga tertarik oleh kekuatan ini. Namun, saat dia hendak mengikutinya, Shen Yanxiao diam-diam menarik lengan bajunya. Hati-hati, Shen Yanxiao menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar untuk mengingatkannya sebelum dia masuk. Anran terkejut. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Shen Yanxiao, dia memperhatikan peringatannya. Saat semua elf melangkah ke lantai pertama Menara Roh Murni, pintu yang terbuka di belakang mereka langsung tertutup. Lapisan kabut menyelimuti lantai pertama Menara Roh Murni. Tidak ada dekorasi di seluruh lantai pertama. Hanya ada batang pohon tebal yang terlihat di tengah lantai pertama. Batang pohon itu memanjang dari tanah hingga ke langit-langit. Setelah memasuki lantai pertama Menara Roh Murni, semua elf merasakan kekuatan pohon kehidupan yang tak tertandingi mengalir di sekeliling mereka. Intensitas energinya puluhan kali lebih kuat daripada apa yang mereka rasakan ketika mereka berdiri di pintu. Hampir semua elf mendidih karena kegembiraan saat itu. Tanpa ragu, mereka duduk di tanah dengan kaki disilangkan dan mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan pohon kehidupan yang luar biasa kuat. Kier menatap dingin tindakan para elf itu dan tidak mengatakan apapun. Namun, dia melihat ada dua elf di ruangan itu yang belum memulai pelatihan mereka. Shen Yanxiao dan Anran tidak begitu bersemangat menyerap kekuatan pohon kehidupan seperti peri lainnya. Sebaliknya, mereka berdiri di satu sisi dan mempelajari segala sesuatu di sekitar mereka. Saat Shen Yanxiao melangkah ke tingkat pertama, dia merasakan energi yang kuat. Saat itu, sebuah suara terdengar di benaknya. Jangan terburu-buru menyerap kekuatan ini. Suara Xiu membuat Shen Yanxiao menghentikan semua rencananya. Dia berdiri di satu sisi dan menyipitkan matanya saat dia melihat pemandangan di depannya. Ada apa? Shen Yanxiao bertanya dalam hatinya. Kekuatan di sini sangat besar dan bukan sesuatu yang dapat kau tahan saat ini. Suara Xiu terdengar sedikit waspada. Shen Yanxiao teringat apa yang dikatakan Kier sebelumnya dan segera memahami kata-kata Xiu. Dia tidak segera menyerap energi, tetapi berdiri di satu sisi dan dengan hati-hati mengamati area besar uap air di ruangan itu. Shen Yanxiao tidak bergerak, dan saat mengamatinya, Anran juga tidak berani bergerak. Entah mengapa, keakraban yang dirasakannya terhadap Shen Yanxiao membuatnya secara tidak sadar mendengarkan kata-katanya dan tidak bertindak gegabah. Bab 1197, Perubahan, 1. Para elf di Menara Roh Murni terobsesi dengan latihan mereka. Shen Yanxiao mengangkat tangannya untuk mencoba menyentuh kabut. Saat kabut menempel di tangannya, Shen Yanxiao merasakan kekuatan yang familiar menyebar dari kulitnya ke sumber kehidupannya. Perasaan itu sangat familiar. Di kota Malam Harum dan kota Giok, dia merasakan aura yang sama dalam cairan uji selama kedua pengujian. Sekalipun jumlahnya sedikit, tetap saja sangat padat. Ini adalah bentuk kekuatan murni yang telah dipadatkan. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada yang pernah dirasakannya di kota manapun. Ikuti aku, Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan berkata pada Anran. Kier sedang mengamati reaksi para elf ketika dia tiba-tiba melihat Shen Yanxiao dan Anran berjalan menuju sudut lantai pertama. Dia sedikit mengangkat alisnya dan tidak bereaksi. Dia hanya diam-diam mengamati gerakan mereka. Shen Yanxiao menemukan tempat yang kabutnya sedikit lebih tipis dan segera duduk dengan kaki disilangkan. Anran mengikutinya dan duduk juga. Energi di sini sangat kuat. Saat Anda menyerapnya, Anda harus memperlambat dan tidak terburu-buru. Shen Yanxiao memberi instruksi. Anran mengangguk. Dia memang merasakan energi yang kuat di Menara Roh Murni. Jika bukan karena Shen Yanxiao, reaksi pertamanya setelah memasuki menara mungkin akan sama dengan para elf itu, dia akan memanfaatkan kesempatan untuk berlatih. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap kekuatan kehidupan di sekitarnya. Namun, kemajuannya sangat lambat karena dia melahap energi di sekitarnya sedikit demi sedikit. Selanjutnya, setelah melahap sebagian, dia menghentikan penyerapannya dan mengubahnya menjadi sumber kehidupannya sebelum menyerapnya lagi dengan hati-hati. Xiu mengatakan bahwa terlalu berhasrat untuk sukses hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Perkataan Kier sebelumnya telah menyadarkan Shen Yanxiao sehingga dia menyerap energi itu dengan sangat hati-hati. Meskipun Anran tidak berpikir sedalam Shen Yanxiao, dia tetap mengikuti instruksinya dan memperlambat kecepatan penyerapannya. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada kekuatan hidup yang kuat yang belum pernah ia alami sebelumnya,
agak sulit baginya untuk menekan nalurinya dan memperlambat langkahnya. Seluruh ruangan hening. Semua elf bekerja keras untuk berlatih, tetapi Kier mengeluarkan buku dari kulit domba dan pena bulu di tangannya yang lain. Dia mengamati para elf di depannya satu persatu dan dengan hati-hati mencatat kondisi mereka. Setelah mencatat kondisi Shen Yanxiao dan An Ran, dia ragu-ragu. Dia menatap mereka beberapa kali dan ragu-ragu sejenak sebelum dia menuliskan analisis yang panjang. Yanxiao dan An Ran memiliki pikiran yang tajam dan pandai menganalisis lingkungan yang tidak dikenal. Mereka akan dengan tenang menganalisis kekuatan yang tidak diketahui. Tidak ada peri lain yang tahu apa yang sedang dilakukan Kier. Mereka hanya berkonsentrasi menyerap energi di sekitarnya. Namun, 10 menit kemudian, di menara roh murni yang sunyi, tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan. Seorang elf yang duduk di tengah menara roh murni tiba-tiba ambruk saat tubuhnya kejang-kejang. Wajahnya yang semula pucat kini tanpa darah saat ia meringkuk kesakitan sementara anggota tubuhnya yang ramping gemetar tanpa henti. Peri yang duduk di sebelahnya membuka matanya dengan bingung dan menatapnya. Namun, sedetik kemudian, dia juga terjatuh dan tubuhnya berkedut. Kondisinya sama persis dengan peri sebelumnya. Seperti penyakit menular yang mengerikan, para elf di lantai pertama menara roh murni mulai berkedut. Bab 1198, Perubahan, 2. Para elf berjatuhan satu demi satu, dan seluruh ruangan segera menjadi kacau. Suara ratapan terdengar satu demi satu. Suaranya terdengar sedih. Shen Yanxiao yang tengah duduk di pojok tiba-tiba membuka matanya dan menatap para elf yang terjatuh ke tanah dengan heran. An Ran membuka matanya dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Apa yang terjadi? An Ran menatap para elf yang sedang kejang-kejang karena terkejut dan menatap Shen Yanxiao dengan panik. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu alasannya. Menara roh murni dipenuhi dengan ratapan dan kekacauan. Namun, Kier yang berdiri di pintu masuk tidak berekspresi, seolah-olah semuanya bukan suatu kecelakaan. Kier dengan dingin menyimpan buku dari kulit domba dan pena bulu itu sebelum dia berbalik dan mengetuk pintu yang tertutup. Detik berikutnya, pintu menara roh murni terbuka. Dua kera raksasa api yang menunggu di luar pintu membungkuk dan perlahan masuk ke dalam ruangan. Dengan merentangkan tangan mereka, kera raksasa api menarik para elf di tanah ke telapak tangan mereka yang besar. Tindakan mereka sama sekali tidak lembut. Para elf yang tinggi dan ramping tidak memiliki kesan kehadiran apapun jika dibandingkan dengan kera raksasa api yang besar. Tak lama kemudian, para elf berusia 20-an itu digendong di pundak mereka oleh kedua kera raksasa api itu. Saat kedua kera raksasa api bersiap menjemput dua elf terakhir, mereka ragu-ragu. Shen Yanxiao mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap binatang besar yang menumpuk seperti gunung kecil di depannya. An Ran yang duduk di sampingnya mengepalkan tinjunya erat-erat sambil menatap para elf yang terlempar ke bahu kera raksasa berapi. Kera raksasa berapi itu sangat besar. Kedua kera raksasa berapi itu pada dasarnya adalah dinding daging saat mereka berdiri di depan mereka. Bayangan hitam menyelimuti tubuh mereka dan tekanan yang menyerang wajah mereka cukup untuk mencekik mereka. Shen Yanxiao menatap kera raksasa berapi dengan ekspresi tenang. Dia hanya melirik para elf yang sedang kejang-kejang di kera raksasa berapi dan dalam keadaan setengah sadar. Para kera raksasa berapi menatap kedua elf yang masih dalam keadaan baik-baik saja itu dengan bingung. Misi mereka adalah mengeluarkan semua elf yang terluka, tetapi dua orang di depan mereka. Sepertinya tidak terjadi apa-apa pada mereka. Apakah ini normal? Apakah mereka membawanya keluar atau tidak? Yanxiao, An Ran, keluarlah bersamaku. Suara Kier terdengar tepat waktu dan menyelesaikan masalah bagi kera raksasa api. Raung, kera raksasa berapi itu mengerti kata-kata Kier dan berbalik untuk berlari keluar. Tubuhnya yang besar menyebabkan seluruh tanah bergetar. Shen Yanxiao berdiri dan An Ran segera bertanya, ada apa dengan mereka? Shen Yanxiao berkata, saya tidak yakin. Kier mungkin akan menjelaskan semuanya nanti. Ngomong-ngomong, apakah Anda merasakan ketidaknyamanan saat menyerap energi di menara roh murni? An Ran berpikir sejenak dan berkata, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Energi di sini sangat kuat. Aku memperlambat kecepatan penyerapan seperti yang kau sebutkan. Awalnya, efeknya bagus. Namun, belakangan, sumber kehidupanku tampaknya terpengaruh oleh beberapa efek yang merugikan. Untungnya, tidak ada masalah besar. Entah mengapa, saat An Ran melihat para elf itu,
dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Di seluruh menara roh murni, dia dan Yan Xiao adalah satu-satunya yang tidak mengalami kecelakaan, dan kemungkinan besar itu karena apa yang dikatakan Yan Xiao kepadanya. Dia telah memintanya untuk memperlambat kecepatan penyerapannya, jadi dia juga pasti melakukan hal yang sama. Bab 1199, Perubahan Tidak Biasa 3. Anran tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ia akan berakhir seperti para peri itu tanpa bimbingan Shen Yanxiao. Mungkinkah Shen Yanxiao tahu tentang menara roh murni? Namun, Anran dengan cepat membantah pikiran itu. Setiap elf yang memasuki kamp pelatihan harus merahasiakan semua yang ada di kamp pelatihan, tidak peduli di mana mereka ditempatkan di masa mendatang. Tentu saja, siapapun yang berani mengungkapkan sepatah kata pun akan dihukum berat. Tidak ada peri yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh Raja Peri. Selain itu, Shen Yanxiao tidak termasuk dalam suku manapun sehingga mustahil bagi peri manapun untuk memberitahu apapun padanya. Dengan ragu, Anran mengikuti Shen Yanxiao keluar dari Menara Roh Murni. Di luar Menara Roh Murni, para elf yang dibawa oleh kera raksasa api berbaris dalam satu baris sementara Kier berdiri di satu sisi dengan ekspresi dingin. Shen Yanxiao dan Anran berdiri diam di tepi. Tepat saat mereka berdiri di tempat, pintu menara roh murni lain yang berjarak kurang dari 100 meter terbuka dan puluhan elf keluar. Mereka melihat sekelompok elf yang tergeletak di tanah, setengah mati dan semuanya memiliki ekspresi seolah-olah itu wajar saja. Namun, saat mereka melihat Shen Yanxiao dan Anran yang menonjol dari kerumunan, keributan terjadi di antara kelompok elf. Sayangnya, Shen Yanxiao tidak dapat mendengarnya dari jauh. Kier tidak melakukan apapun selain menyuruh kera raksasa berapi menutup pintu menara roh murni. Tanpa instruksi lain, Shen Yanxiao dan Anran dengan patuh berdiri di samping sekelompok elf yang setengah mati dan merasakan sinar matahari menyinari kulit mereka. 1 jam kemudian, kondisi para elf di tanah tampak membaik. Teriakan kesakitan telah menghilang dan beberapa elf telah terbangun dari keadaan setengah sadar mereka. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tergeletak di luar menara roh murni, mereka langsung berdiri. Dalam waktu 10 menit, semua elf telah pulih. Selain ekspresi mereka yang tidak sedap dipandang, mereka tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Kier berjalan ke arah mereka dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan bertanya dengan ekspresi dingin, "Bagaimana perasaanmu?" Para peri saling berpandangan, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kier mencibir dan berkata, "Sekelompok orang idiot. Menurutmu mengapa kamp pelatihan tingkat lanjut itu ada? Apakah menara roh murni ini benar-benar sama dengan kota-kota yang pernah kalian kunjungi sebelumnya? Apakah kalian pikir kalian dapat menyerap kekuatan hidup sebanyak yang kalian inginkan? Kalian benar-benar gegabah. Biar ku beritahu, kekuatan hidup di menara roh murni puluhan kali lebih padat daripada kekuatan hidup di kota-kota tingkat hitam. Kalian para elf terbiasa dengan energi tipis di kota-kota tingkat hitam, tetapi kalian tiba-tiba menyerap energi yang begitu murni dan padat. Apakah kalian pikir sumber kehidupan kalian dapat menahannya?" Kier mencaci maki mereka dan semua peri menundukkan kepala saat Kier menceramahi mereka. Tidak ada yang berani membantahnya. Mereka bukan orang bodoh. Karena Kier sudah berkata begitu, akan bodoh jika mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kekuatan hidup di semua kota di benua bulan secara alami dipancarkan oleh pohon kehidupan. Konsentrasi energi hanya didasarkan pada jarak antara pohon kehidupan dan kota-kota tersebut. Namun, kekuatan di menara roh murni tampaknya tidak berasal dari pohon kehidupan. Meskipun energi ini sangat murni, namun terlalu padat dan kemurniannya bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh sumber kehidupan mereka dalam waktu singkat. Bab 1200, Kecurigaan, 1. Ini mirip dengan minum bir. Sebagian orang dapat meminumnya seperti air, 1 atau 2 ember tidak masalah. Namun, jika harus diganti dengan vodka pekat, belum lagi ember, cangkir kecil saja sudah membuat Anda berlutut. Tragedi para peri adalah mereka menganggap alkohol apapun sebagai bir. Oleh karena itu, mereka secara kolektif dipukul jatuh. Jika kalian ingin meningkatkan kemampuan diri, kalian harus memahami batasan diri kalian. Beberapa hal baik tidak dapat bertahan dalam kondisi apapun. Hari ini adalah untuk memberimu pelajaran dan membuatmu memahami batasan diri. Di masa depan, saat kalian memasuki menara roh murni, berapa lama kalian dapat tinggal dan berapa lama kalian dapat berkembang akan bergantung pada diri kalian sendiri.
Hanya mereka yang dapat tinggal di lantai pertama selama 7 hari yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai kedua. Apakah kalian mengerti? Kata Kier dengan suara tegas. Sekelompok elf itu tampak seperti terong layu saat mereka mengangguk. Mereka semua adalah peri hitam kelas atas di benua Dewa Bulan, tetapi mereka diceramahi seperti cucu di kamp pelatihan tingkat lanjut. Yang paling menyedihkan adalah mereka tidak bisa membantah. Mereka bahkan tidak dapat bertahan 10 menit, apalagi 7 hari. Ini baru lantai pertama Menara Roh Murni, dan mereka bahkan tidak berani membayangkan betapa mengerikannya 6 lantai berikutnya. Mereka akhirnya mengerti mengapa mereka harus mulai dari lantai pertama di mana konsentrasi energinya adalah yang terendah. Jika mereka langsung memasuki lantai ketujuh, mereka mungkin akan dapat bertemu dengan para Raja Elf sebelumnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Baiklah. Kalian boleh kembali sekarang. Kalian semua harus kembali sore ini, aku akan membawa kalian masuk nanti. Kier terdiam sejenak sebelum berkata, Yan Xiao dan An Ran, tetaplah di sini. Perkataan Kier membuat para elf lainnya melihat ke arah 2 orang aneh yang berdiri di ujung kelompok. Mereka tidak mengerti mengapa Kier ingin menahan kedua orang aneh ini. Melihat wajah kemerahan Shen Yan Xiao dan An Ran, kelompok elf itu mulai bergumam. Dibandingkan dengan mereka yang sepucat selembar kertas, kulit Shen Yan Xiao dan An Ran benar-benar berbeda. Apakah mereka baik-baik saja setelah mengalami itu? Seorang peri menebak, namun tak lama kemudian, hal itu dibantah oleh elf lainnya. Apa kau bercanda? Kekuatan An Ran hampir sama dengan kita dan kita bahkan tidak bisa menahannya. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Lagi pula, Yan Xiao bahkan bukan peri hitam. Apa kau pikir dia bisa menahan kekuatan hidup yang terkonsentrasi seperti itu? Tidak ada yang percaya bahwa Shen Yan Xiao dan An Ran tidak menemui masalah di Menara Roh Murni. Mereka lebih percaya bahwa Kier meminta mereka untuk tinggal karena keraguan mereka di Menara Roh Murni. Tindakan ragu-ragu mereka pada dasarnya menunjukkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap kamp pelatihan tingkat lanjut. Di dunia elf, ini sama sekali bukan hal yang baik. Siapa peduli? Kelompok elf itu mengobrol sebentar sebelum pergi bersama rekan-rekan mereka. Dibandingkan membahas kedua orang aneh ini, mereka lebih peduli apakah mereka bisa tinggal lebih lama di Menara Roh Murni. Selain 2 kera raksasa api yang berjaga di depan Menara Roh Murni, hanya Kier, Shen Yan Xiao dan An Ran yang tersisa. Kier melangkah maju dan berdiri di hadapan mereka. Dengan sedikit keraguan di matanya, dia mengamati Shen Yan Xiao dan An Ran. Kalian berdua baik-baik saja, tanya Kier. Tak satu pun elf yang memasuki Menara Roh Murni untuk pertama kalinya keluar tanpa cedera. Namun di depan matanya, ada pengecualian untuk pernyataan itu, dan ada 2 di antaranya. Hal ini menimbulkan kecurigaan Kier tentang, apakah ada elf yang telah memberitahu mereka tentang Menara Roh Murni sebelum mereka masuk. Bab 1201, Penyerapan, 1. Shen Yan Xiao dan An Ran mengangguk. Saya perhatikan kamu tidak langsung berlatih setelah memasuki Menara Roh Murni. Kenapa? Kier menyipitkan matanya dan bertanya. An Ran melirik Shen Yan Xiao dan mengangkat bahu. Dia melangkah maju dan berkata, karena kamu mengatakan bahwa Menara Roh Murni itu berbahaya, jadi kami tidak berlatih dengan gegabah. Kier tercengang. Kapan dia mengatakan bahwa Menara Roh Murni itu berbahaya? Apakah aku mengatakan itu? Shen Yan Xiao tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kita mungkin tidak dapat menahan kekuatan lantai pertama? Kier terkejut. Dia teringat apa yang dia katakan sebelumnya dan memang pernah mengatakan kalimat seperti itu. Namun, dia hanya mengatakannya dengan santai sehingga dia tidak menyangka Shen Yan Xiao mendengar makna tersirat di balik kata-katanya. Kier, yang awalnya menduga ada yang membocorkan rahasia menara itu, merasa malu. Itu karena dialah yang membocorkan rahasia itu. Lebih jauh lagi, hal itu bocor tanpa sepengetahuannya. Sambil menyesali kecerobohannya, Kier mulai melihat Shen Yan Xiao dalam sudut pandang baru. Kata-katanya sangat halus. Sungguh mengejutkan bahwa Shen Yan Xiao dapat memahami makna tersiratnya. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Kier agak tertekan, tetapi dia juga menyesali ketajaman Shen Yan Xiao. Shen Yan Xiao tidak berkata apa-apa dan mengikuti An Ran kembali ke asramanya. Sore harinya, para elf kembali ke Menara Praroh. Setelah beristirahat sejenak, ekspresi mereka kembali normal. Kali ini, para elf telah belajar dari kesalahan mereka. Setelah memasuki Menara Roh Murni,
mereka dengan hati-hati mencari tempat-tempat yang energinya tidak terlalu padat dan duduk untuk memperlambat penyerapan energi mereka. Hasilnya, sudut kecil tempat Shen Yanxiao dan An Ran berada sebelumnya segera menjadi tempat paling populer di kalangan para elf. Shen Yanxiao dan An Ran datang terlambat. Saat mereka memasuki Menara Roh Murni, mereka melihat sekelompok elf menempati tempat yang menjadi milik mereka di pagi hari. An Ran mengerutkan kening. Bukan hal yang menyenangkan jika wilayah mereka direbut. Ketika para elf itu melihat mereka, mereka menatap mereka dengan pandangan biasa-biasa saja dan melanjutkan latihan. Mereka tidak peduli jika mereka telah merebut tempat orang lain. Setelah mereka duduk di sudut, mereka akhirnya mengerti mengapa Shen Yanxiao dan An Ran tidak merasakan ketidaknyamanan di pagi hari. Ternyata mereka secara kebetulan menemukan tempat di mana energinya tidak begitu padat. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Shen Yanxiao telah menemukan tempat ini setelah pengamatan yang cermat. Mereka hanya berpikir bahwa Shen Yanxiao dan An Ran beruntung. An Ran ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Dia berjalan menuju pusat Menara Roh Murni bersama An Ran. Para elf lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat kemana mereka pergi. Keduanya berani pergi ke pusat kota. Apakah mereka mencari kematian? Sudah kubilang mereka beruntung pagi ini. Para elf merasa jauh lebih baik di tempat di mana energi mereka tipis. Ketika mereka melihat Shen Yanxiao dan An Ran mencari kematian, mereka hanya menganggapnya konyol. Bahkan, setelah mereka merebut tempat di mana Shen Yanxiao berlatih, mereka tidak merasa malu sedikitpun. Apakah kamu yakin tidak apa-apa bagi kami untuk datang ke sini? An Ran merasa tidak nyaman. Shen Yanxiao telah memberitahunya tentang situasi di Menara Roh Murni ketika mereka kembali pada sore hari. Mereka berdiri di tempat yang energinya jauh lebih padat daripada tempat mereka duduk di pagi hari. Dia hampir harus menekan nalurinya untuk menghindari penyerapan energi. Bab 1202, Penyerapan 2. Coba saja, kata Shen Yanxiao sambil duduk bersila. Cobalah untuk menyerapnya sedikit demi sedikit dan hentikan setiap menit. Jika Anda merasa tidak nyaman, segera pergi. Shen Yanxiao memberi instruksi. Metode ini adalah hasil penelitiannya dengan Xiu di sore hari. Karena Menara Roh Murni ada, pasti ada makna bagi keberadaannya. Jika seseorang tidak dapat menyerap sepenuhnya kekuatan di Menara Roh Murni, maka kamp pelatihan tingkat lanjut tidak akan mempersiapkannya. Sumber kehidupan dapat tumbuh. Semakin baik pertumbuhannya, semakin banyak kekuatan yang akan diserapnya. Xiu merasa bahwa keberadaan Menara Roh Murni adalah untuk memperluas kapasitas penyerapan para elf, memaksa mereka untuk mengalami lompatan kualitatif di bawah tekanan besar. Oleh karena itu, Shen Yanxiao siap mencobanya dan melihat sejauh mana ia dapat menahan energi tersebut. Pagi harinya, An Ran berkata bahwa ia merasa tidak enak badan, tetapi Shen Yanxiao tidak merasakan apapun. Mo Yu dan yang lainnya menyebutkan bahwa ia telah menyerap kekuatan pohon kehidupan secara lengkap dan cepat. Ini berarti bahwa sumber kehidupannya telah mencerna kekuatan pohon kehidupan dengan sangat cepat. Mendengar kata-kata Shen Yanxiao, An Ran juga duduk dan mencoba berlatih. Seluruh lantai pertama Menara Roh Murni sunyi. Kier berdiri di pintu masuk dan mencatat kondisi setiap peri. Setelah kecelakaan di pagi hari, semua elf telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka memperlambat kecepatan latihan mereka dan menghitung berapa banyak energi yang dapat mereka terima. Menit demi menit berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Wajah para elf yang duduk di sudut berubah pucat. Kier mencatat beberapa data pada buku kulit domba dan tetap diam. 10 menit kemudian, para peri berwajah pucat itu akhirnya tidak dapat menahan kekuatan hidup yang dahsyat itu. Mereka berdiri dengan panik dan berlari menuju pintu. Kier meminta kera raksasa api di luar agar membukakan pintu dan membiarkan mereka keluar. 10 menit berlalu dan sekelompok elf lainnya tidak tahan dan berlari keluar. 1 jam kemudian, tidak ada elf lain di Menara Roh Murni kecuali An Ran dan Shen Yanxiao. Kier berdiri di satu sisi dan menatap mereka berdua dengan heran. Di pagi hari, mereka memilih sudut dengan konsentrasi energi terendah sehingga tidak terjadi hal yang aneh. Namun, saat ini, mereka memilih untuk duduk di tempat dengan konsentrasi energi tertinggi dan telah bertahan selama 1 jam tanpa pergi. Kier belum pernah menghadapi situasi seperti ini.
Bahkan Moyu dan yang lainnya yang telah bergabung dengan pengawal bulan perak hanya dapat bertahan di area pusat selama 50 menit ketika mereka pertama kali memasuki Menara Roh Murni. Namun, waktu Shen Yanxiao dan An Ran telah jauh melampaui waktu mereka. Mungkinkah potensi mereka lebih besar dari Moyu dan yang lainnya? Kier menyipitkan matanya dengan ekspresi rumit. 5 menit kemudian, napas An Ran menjadi cepat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat menekan sumber kehidupannya, bertahan lama dan tidak bisa dicernanya. Meskipun dia telah mengikuti instruksi Shen Yanxiao dan menghentikan penyerapannya setiap menit, terlalu sulit bagi para elf untuk menekan naluri mereka. Bahkan jika An Ran menggunakan semua kekuatannya, dia tidak dapat sepenuhnya menekannya. Selama penekanan, jejak energi masih akan memasuki tubuhnya. Kamu bisa pergi, kata Shen Yanxiao tiba-tiba. An Ran menatapnya dengan heran. Shen Yanxiao tidak membuka matanya. Matanya tertutup dan tidak ada tanda-tanda ketidaknyamanan di wajahnya yang cantik. Kamu, baik-baik saja. An Ran menatap Shen Yanxiao dengan tidak percaya. Dia tidak menemukan tanda-tanda kesakitan di wajahnya. Bab 1203, Penyerapan 3. Shen Yanxiao memejamkan mata dan mengangguk. An Ran ragu sejenak. Ia tidak sanggup lagi menahan beban di tubuhnya dan hanya bisa bangkit dan berjalan terhuyung-huyung menuju pintu keluar. Setelah An Ran pergi, hanya Shen Yanxiao dan Kier yang tersisa di lantai pertama Menara Roh Murni. Shen Yanxiao memejamkan matanya untuk berkultivasi, tidak menyadari betapa terkejutnya Kier saat dia menatapnya. Setelah lebih dari 1 jam, peri tingkat rendah ini masih bisa bertahan. Kier tidak bisa mempercayai matanya. Jika bukan karena fakta bahwa ia tahu bahwa para peri tidak dapat menanggung beban kekuatan hidup, apalagi menyamarkannya, Kier akan berpikir bahwa Shen Yanxiao berpura-pura tenang. Banyak sekali elf hitam yang pergi karena energi mereka yang kuat, tetapi elf tingkat rendah ini yang belum mencapai usia dewasa telah berhasil bertahan lebih lama daripada mereka semua. Yang lebih mengerikan lagi adalah Kier tidak melihat tanda-tanda ketidaknyamanan dari Shen Yanxiao. Penampilannya persis sama seperti saat dia memasuki Menara Roh Murni. Tidak ada rasa sakit atau pucat. Dia seperti patung yang duduk di sana dengan tenang. Kier melihat jam dan terus menunggu sambil mengerutkan kening. Dia ingin tahu berapa lama peri tingkat rendah yang ditempatkan khusus di kamp pelatihan tingkat lanjut ini dapat bertahan di lantai pertama Menara Roh Murni. Sebenarnya, Shen Yanxiao sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Ketika dia mulai berkultivasi, dia mengikuti instruksi Xiu dan berlatih langkah demi langkah. Namun, dia menemukan bahwa ketika dia menyerap kekuatan pohon kehidupan, dia tidak merasa tidak dapat mencernanya. Tidak peduli berapa banyak energi yang mengalir ke dalam tubuhnya, dia dapat mencernanya dalam waktu sesingkat mungkin. Sumber kehidupannya mirip dengan orang yang sudah lama kelaparan. Di hadapan begitu banyak makanan, dia seperti tauti yang tidak akan pernah merasa puas. Shen Yanxiao memutuskan untuk memperpanjang interval setiap sesi penyerapannya. Dari 1 menit menjadi 2 menit, dan sekarang, sudah setengah jam sejak dia menghentikan proses penyerapan. Namun, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan pohon kehidupan mengalir ke dalam tubuhnya dan sumber kehidupan di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dari pohon muda yang kecil, lambat laun ia tumbuh menjadi pohon hijau setebal anak sapi. Melihat benih yang berkecambah di tubuhnya sebelum tumbuh menjadi pohon sungguhan, perasaan ini sangat luar biasa bagi Shen Yanxiao. Bagaimana perasaanmu? Suara Xiu terdengar di tubuh Shen Yanxiao. Awalnya, dia meminta Shen Yanxiao untuk berlatih secara konservatif, tetapi kemudian, dia menemukan bahwa kemampuan gadis kecil ini untuk menahan kekuatan pohon kehidupan praktis tidak terbatas. Oleh karena itu, dia membiarkannya melakukannya tanpa hambatan. Namun meski begitu, dia masih menutupi sumber kehidupan Shen Yanxiao dengan lapisan perlindungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Saya merasa hebat. Shen Yanxiao benar-benar merasa bahwa sesi penyerapan gila ini sungguh luar biasa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan elfnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Sepertinya identitasmu sebagai peri sama dengan manusia. Setelah menderita penindasan segel dewa, benih kehidupanmu telah mengering terlalu lama. Sekarang, seperti ikan di air, Xiu dengan hati-hati menganalisis situasi Shen Yanxiao. Segel pada Shen Yanxiao telah memberinya 13 tahun penderitaan yang menyedihkan, tetapi telah meningkatkan kecepatan kenaikannya setelah 13 tahun.
Jika bukan karena penekanan berulang kali, meridian dan energi mentalnya tidak akan mencapai kondisi yang begitu kuat. Itu adalah berkah tersembunyi. Bab 1204, Penyerapan 4. Namun, seiring bertambahnya sumber kehidupannya, terjadi perubahan kecil dalam tubuhnya. Kier terus menatap Shen Yanxiao. 2 jam telah berlalu dan para elf yang keluar untuk beristirahat selama beberapa waktu telah kembali untuk mencoba lagi sebelum pergi lagi. Namun, Shen Yanxiao masih duduk di tempat tanpa bergerak dengan ekspresi santai di wajahnya. Belum lagi Kier, bahkan para elf yang datang ke sana kemari pun merasa hal itu tak terbayangkan. Mereka berdiri di pintu dan menatap Shen Yanxiao dengan heran dan ragu. Jangan bilang kalau anak kecil ini pingsan. Peri yang baru saja mengambil uangnya berdiri di pintu, terengah-engah saat dia melihat Shen Yanxiao dan bertanya pada temannya. Siapa tahu, dia peri tingkat rendah, tapi bahkan kita tidak sanggup menahan kekuatan di sini. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal di sana selama 2 jam? Apakah Kier tidak peduli padanya? Bagaimana jika dia mati? Salah satu elf khawatir. Dia tidak menyukai Shen Yanxiao, tetapi dia tidak sampai menginginkannya mati. Kier harus tahu batasannya, tetapi lebih baik membiarkan anak kecil ini menderita sedikit agar dia tahu bahwa tidak semua elf dapat memasuki kamp pelatihan tingkat lanjut. Dan sebaiknya dia pergi secepatnya. Kelompok elf itu mengobrol sebentar sebelum mereka buru-buru meninggalkan Menara Roh Murni. Mereka tidak ingin membuang waktu lagi pada elf tingkat rendah. Mereka semua sangat ingin beristirahat sebelum kembali berlatih. Hanya Anran yang berdiri di pintu masuk dengan wajah pucat dan dengan gugup menatap Shen Yanxiao. Sejak Shen Yanxiao memasuki Menara Roh Murni, dia tidak bergerak sedikit pun. Ketika Anran kembali, dia ingin memberitahu Shen Yanxiao, tetapi apapun yang dikatakan Shen Yanxiao bersikap seolah-olah tidak mendengarnya. Hal ini membuat Anran khawatir, tetapi dia tidak berani mengganggunya. Jika penyerapan Shen Yanxiao terganggu, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan serius pada sumber kehidupannya. Anran merasa agak tidak enak badan. Ia bermaksud keluar dan beristirahat sebentar, tetapi ia khawatir dengan Shen Yanxiao. Oleh karena itu, ia tinggal di pintu sebentar. Namun, pada saat itu, Anran terkejut menemukan helaian kilau muncul di rambut perak Shen Yanxiao yang longgar. Dia tidak dapat melihatnya dengan jelas dalam kabut Menara Roh Murni, tetapi dia samar-samar merasakan lingkaran cahaya datang dari arah Shen Yanxiao berada. Warna putih keperakan samar menyelimuti Shen Yanxiao. Di bawah kabut, cahaya redup itu tidak tampak mencolok. Jika bukan karena Anran yang memperhatikan Shen Yanxiao, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Bukan hanya Anran yang menyadari ketidaknormalan Shen Yanxiao. Kier, yang telah mengamati Shen Yanxiao, juga menyadari perubahan pada tubuhnya. Lingkaran cahaya itu berangsur-angsur menyebar dan kabut di Menara Roh Murni berangsur-angsur menyatu. Kier terkejut dan segera berjalan ke arah Shen Yanxiao. Dia ingin tahu apa yang terjadi padanya. Namun, saat ia melangkah ke dalam kabut, ia jelas merasakan bahwa kekuatan di sekitarnya tampaknya tertarik oleh suatu kekuatan saat melonjak ke arah yang sama. Kabut tipis membentuk pusaran besar di udara dan di tengah pusaran itu, Shen Yanxiao duduk dengan tenang. Apa yang terjadi? Kier menatap kabut di lantai pertama Menara Roh Murni yang berkumpul ke arah Shen Yanxiao dengan tak percaya. Bab 1205, Penyerapan 5. Kabut yang berputar-putar itu bercampur dengan sedikit cahaya, mirip dengan nebula yang mengelilingi Shen Yanxiao, dan secara bertahap diserap oleh tubuhnya. Wajah Kier langsung berubah pucat pasi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan hidup di lantai pertama Menara Roh Murni? Bahkan peri hitam tidak dapat berlatih di sini selama lebih dari 1 jam tanpa pelatihan apapun. Namun, Shen Yanxiao telah menyerap semua kekuatan hidup dari lantai pertama ke dalam tubuhnya. Itu tidak terbayangkan. Buka pintunya. Kier merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli bagaimana Shen Yanxiao melakukannya, tidak ada peri yang dapat menahan kekuatan hidup yang begitu besar. Jika dia menyerap terlalu banyak kekuatan hidup, dia mungkin akan meledak dan mati. Meskipun Kier merasa bahwa anak kecil ini aneh, jika dia meledak tepat di depan matanya, Mo Yu dan yang lainnya tidak akan pernah melupakan masalah tersebut. Ya, wajah Anran pucat pasi. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, mudah dibayangkan betapa seriusnya masalah ini jika bisa membuat Kier panik. Anran segera pergi mengetuk pintu yang tertutup.
Kier menahan napas dan melangkah ke arah Shen Yanxiao selangkah demi selangkah. Dia harus menghentikannya atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Di luar menara roh murni, sekelompok elf sedang beristirahat sambil bertukar pikiran tentang pelatihan di menara. Akan tetapi, pada saat itu juga, pintu menara roh murni terbuka dengan keras dan Anran yang berwajah pucat muncul di hadapan mereka. Apakah perlu merasa gugup seperti itu? Para elf tidak menyukai apa yang dilakukan Anran. Akan tetapi, saat mereka melihat apa yang terjadi di dalam menara roh murni, mereka semua membelalakkan mata dan membuka mulut secara serempak. Apa itu? Seorang elf menatap pusaran air itu dengan tak percaya. Lantainya masih bagus saat dia keluar tadi. Sosok mungil Shen Yanxiao samar-samar terlihat di bawah pusaran besar. Para elf dapat melihat bahwa Kier berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Shen Yanxiao. Yanxiao menyerap kekuatan menara roh murni. Beberapa elf bermata tajam segera menyadari ketidaknormalan Shen Yanxiao. Namun fakta ini benar-benar mengejutkan mereka. Mereka hanya tinggal di dalam selama puluhan menit dan jumlah energi yang mereka serap mungkin bahkan tidak seperseribu dari lantai pertama menara roh murni. Namun, Shen Yanxiao telah mulai menyerap semua energi ke dalam tubuhnya. Apakah dia ingin mati? Semuanya, hati-hati. Dia bisa meledak. Para elf hitam bukanlah orang bodoh. Jika kekuatan hidup mereka meluap, itu hanya akan menyebabkan sumber kehidupan mereka tidak stabil dan meledak. Dengan raungan itu, para elf yang berdiri di depan pintu segera mundur cukup jauh. Tak seorang pun dari mereka berani mendekat dalam situasi berbahaya seperti itu. Pikirkan cara untuk membantu Yanxiao. Anran menatap kelompok elf itu dengan ekspresi dingin dan mundur. Hatinya terasa seperti telah disiram oleh baskom berisi air es. Mengapa mereka tidak mau membantu Yanxiao? Jika kita bekerja sama, mungkin kita bisa menemukan solusinya. Mengapa mereka bersembunyi? Mengapa mereka begitu dingin? Para elf tidak menanggapi permintaan Anran. Mereka hanya menatapnya dengan ekspresi rumit. Tolong dia masih anak-anak. Suara Anran serak saat dia melihat kaumnya yang begitu dingin hingga membuat hati seseorang berubah menjadi gletser es. Bab 1206, Penyerapan 6. Tak ada tanggapan dari para peri. Mereka hanya melihat dengan acuh tak acuh. Anran mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap dingin ke arah wajah-wajah acuh tak acuh itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk bergegas ke menara roh murni. Seorang peri kurus tiba-tiba berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kau pergi. Kekuatan menara roh murni bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan. Kier sudah ada di dalam dan jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah Yanxiao, kau hanya akan menjadi beban. Sosok Anran berhenti sejenak sebelum ia melesat ke pusaran itu. Kelompok elf yang berdiri di luar tetap terdiam saat mereka melihat kekacauan di menara roh murni. Kier berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Shen Yanxiao, tetapi semakin dia mendekat, semakin jelas aliran udara di sekelilingnya. Dia ingin menyeret Shen Yanxiao keluar dari menara roh murni, tetapi dia terhalang oleh aliran udara di sekitarnya. Mereka hanya berjarak beberapa meter, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Ini adalah pertama kalinya Kier menghadapi masalah pelik seperti itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kecepatan pusaran air menjadi semakin cepat dan ekspresi Kier menjadi semakin buruk. Kier, bagaimana kabar Yanxiao? Anran menyegel kemampuan penyerapannya dan bergegas ke sisi Kier. Kier menatap Anran dengan heran. Mengapa kamu di sini? Anran berkata, dia adalah temanku dan aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Jejak keterkejutan melintas di mata Kier dan rasa dingin yang terkumpul di matanya tampaknya telah berkurang. Segera setelah itu, dia meraih Anran dan berjalan keluar. Anran tidak mengerti mengapa Kier melakukan itu. Mereka belum membantu Shen Yanxiao melarikan diri dari situasi saat ini, jadi mengapa dia pergi? Saat Kier berjalan keluar, dia mengerutkan kening dan berkata, kekuatan lantai pertama menara roh murni telah sepenuhnya dimobilisasi oleh Yanxiao. Saat ini, aku tidak dapat mendekatinya sedikit pun. Jika kita terus tinggal di sini, tidak hanya tidak akan memberi kita manfaat apapun, tetapi juga dapat mengganggu aliran kekuatan hidup. Jika kamu benar-benar ingin bersikap baik kepada Yanxiao, ikuti aku keluar, kata Kier sambil menyeret Anran keluar. Sebenarnya, setelah dia mencoba mendekati Shen Yanxiao beberapa kali tetapi gagal, dia samar-samar merasakan bahwa Shen Yanxiao tampaknya telah menyatu dengan aliran kekuatan hidup. Dengan kekuatan-kekuatan hidup,
pusat aliran ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka dekati. Tetapi, Yan Xiao, Anran ingin melawan, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan Kier dan terlempar keluar dari menara roh murni. Kier segera melesat keluar dan menatap kedua kera raksasa api di belakangnya. Kera raksasa api segera menutup pintu menara roh murni. Saat Anran yang terlempar keluar melihat pintu tertutup, dia langsung mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa kau menutup pintu? Bukankah kita tidak akan mengganggunya selama kita tidak masuk? Kenapa kau menutup pintu? Anran tampak cemas. Kier mengerutkan kening dan menatap para elf lainnya yang memasang ekspresi penasaran di wajah mereka. Dia berkata dengan tegas, mulai sekarang, kalian tidak diizinkan memasuki menara roh murni. Mungkin akan ada ledakan dalam waktu dekat. Apa? Anran membelalakkan matanya dan menatap Kier. Kau bilang akan meledak. Lalu Yan Xiao, kau jelas tahu itu akan meledak, tapi kau tetap meninggalkannya di sana. Anran merasa bahwa ia tidak pernah sebegitu marahnya sebelumnya. Ia menatap Kier dan tidak mengerti kapan tipu daya dan ketidakpedulian mulai muncul di antara kaumnya. Semua emosi negatif ini membuatnya tidak percaya bahwa sosok di hadapannya benar-benar perih. Bab 1207, Penyerapan 7. Dahulu kala, para peri sangatlah cantik. Anran tidak pernah menyangka bahwa kaumnya akan berbohong. Namun, suatu hari, para elf mulai memiliki emosi negatif. Keegoisan, ketidakpedulian, kesombongan, kebohongan. Emosi negatif yang dibenci para elf, tanpa disadari telah menyebar ke para elf itu sendiri. Anran tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para elf di masa lalu tidak seperti itu. Kapan semua orang berubah? Anran, sudah cukup. Apa kau ingin mati bersamanya? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari ini. Sebelum lantai pertama menara roh murni pulih seperti semula, tidak seorang pun dari kalian boleh masuk. Kier tidak merasa ada yang salah dengan tindakannya. Dia telah menyelamatkan nyawa Anran, bukan? Itu pilihanku sendiri dan aku tidak butuh perhatianmu. Anran menarik napas dalam-dalam. Kalau bukan karena rambut perak dan mata hijau zamrud mereka, dia akan mengira bahwa semua elf di sini adalah manusia yang menyamar. Kier mengerutkan bibirnya dan mengabaikan Anran. Anran berjalan ke pintu menara roh murni dan mencoba membukanya. Namun, tanpa bantuan kera raksasa api, dia tidak dapat membuka pintu berat itu dari luar. Dia hanya bisa berdiri di pintu dengan linglung, dipenuhi kekhawatiran. Di menara roh murni, Shen Yanxiao tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Dia telah berkultivasi dengan mata tertutup dan tidak merasakan perubahan aneh di sekitarnya. Dia hanya merasa bahwa sumber kehidupannya semakin melimpah. Selain berlatih, dia juga bisa bergosip dengan Xiu. Ini jauh lebih baik daripada saat dia masih menjadi manusia. Saat pertama kali mulai berlatih sihir dan aura pertempuran, Xiu hampir mencambuknya. Xiu yang sekarang jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Shen Yanxiao melihat sumber kehidupannya tumbuh dan menyebar secara bertahap, cabang-cabang dan daun-daunnya. Dia melihat daun-daun hijau muda yang membentuk bayangan hijau di hatinya. Dia melihat untaian cahaya keemasan mengalir dari kedalaman danau hatinya ke sumber kehidupannya. Cahaya keemasan itu mengelilingi sumber kehidupan hijau itu. Pemandangan itu sangat indah. Semakin banyak aliran cahaya mengelilingi dedaunan dan meninggalkan jejak cahaya pagi di atasnya. Shen Yanxiao diam-diam menyaksikan adegan ini. Pelatihan para elf jauh lebih indah daripada pelatihan manusia. Shen Yanxiao memandang sumber kehidupannya dan arus hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan yang familiar itu muncul sekali lagi. Dan tanpa diragukan lagi, dia sangat terkejut. Xiu, aku telah membuka segel kedua. Shen Yanxiao tiba-tiba berkata. Kecepatan membuka segel ini pun tidak lambat. Tidak buruk. Xiu tidak pelit memuji. Aku bertanya-tanya berapa jam aku telah berada di menara roh murni. Baiklah, hari ini sudah berakhir. Aku akan kembali dan beristirahat dulu. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia segera menarik pikirannya keluar dari danau hatinya. Shen Yanxiao perlahan membuka matanya dan merasakan matanya sakit. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dialah satu-satunya orang di menara roh murni. Bahkan Kier telah menghilang entah kemana. Jangan bilang kalau sekarang sudah malam. Apa mereka semua akan pergi istirahat? Shen Yanxiao berdiri dan meregangkan tubuhnya sebelum berjalan menuju pintu. Pintu menara roh murni dirancang khusus,
membuatnya mudah dibuka dari dalam tetapi sulit dibuka dari luar. Peri manapun bisa melakukannya, tetapi jika mereka ingin membukanya dari luar, mereka harus mengandalkan dua kera raksasa berapi yang menjaganya. Bab 1208, Penyerapan 8. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dunia di depannya diselimuti kegelapan. Shen Yanxiao berkedip dan terkekeh diam-diam. Sepertinya tidak sulit bagiku untuk memasuki lantai 2 menara roh murni. Bukankah hanya 7 hari? Aku sepertinya linglung selama setengah hari. Shen Yanxiao menyentuh dagunya dan menggoda dirinya sendiri. Mengikuti rute dalam ingatannya, dia berjalan menuju rumah pohon miliknya dan Anran. Langkah kaki Shen Yanxiao ringan saat dia menginjak cahaya bulan yang bersinar di tanah. Setelah segel kedua dibuka, dia secara khusus memeriksa sihirnya yang merupakan milik manusia. Dia telah pulih ke tingkat menengah dari seorang penyihir agung. Agaknya, tidak akan lama lagi sebelum dia bisa kembali ke jajaran seorang pemanggil. Kemudian, dia bisa mengirim maskot itu kembali ke alam ilusi. Langkah Shen Yanxiao sungguh penuh kegembiraan. Tidak lama kemudian, dia kembali ke asramanya. Namun, Anran tidak ada di asrama. Tanpa banyak bicara, dia langsung berjalan ke tempat tidurnya dan berbaring. Menyerap kekuatan hidup adalah salah satu bentuk kesenangan bagi para elf, tetapi Shen Yanxiao memiliki kebiasaan yang lebih seperti manusia. Oleh karena itu, setelah berlatih selama setengah hari, ia lebih suka berbaring dan beristirahat. Mungkin karena lelah, Shen Yanxiao merasa rileks saat berbaring. Kelopak matanya terkulai dan dia perlahan tertidur. Tepat saat dia kembali ke benua cemerlang di alam mimpinya dan kembali ke matahari yang tak pernah terbenam, sebuah suara keras tiba-tiba membangunkannya. Shen Yanxiao duduk tegak dan memiringkan kepalanya menatap Anran yang tercengang dan semangka yang jatuh ke lantai. Kebetulan sekali, aku sedang kelaparan sekarang, jadi aku tidak akan bersikap sopan padamu. Shen Yanxiao melompat turun dari tempat tidur sambil tersenyum dan membungkukkan pinggangnya. Dengan merentangkan tangannya, dia mengambil semangka dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia mengeluarkan belati tajam dari cincin interspatialnya dan memotong buah itu dalam waktu singkat. Shen Yanxiao mengambil sepotong dan mulai memakannya. Meskipun rasanya tidak seperti semangka, rasanya cukup enak. Shen Yanxiao makan dengan puas dan tidak menyadari bahwa Anran telah membeku di dekat pintu sejak awal tanpa bergerak sedikitpun. Baru setelah Shen Yanxiao menghabiskan separuh semangka, itu ia menyadari ada sebuah patung tergantung di luar pintu. Anran, kenapa kamu berdiri di sana? Shen Yanxiao sudah puas dengan makanannya. Dia menopang dagunya dengan satu tangan dan menatap teman sekamarnya yang konyol. Jika kekonyolan Anran dan omelan Moyu digabung, maka jadilah tang nasi. Anran tersadar dari kata-kata Shen Yanxiao. Dia berlari ke meja dan menatapnya dari atas ke bawah dengan heran. Ada apa? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Dia hanya memakan buahnya. Tidak perlu terlalu terkejut, kan? Mungkin mengetahui bahwa Anran adalah peri dari keluarga pihak ibu, Shen Yanxiao tidak menganggapnya sebagai orang luar. Kamu, apakah kamu benar-benar Yanxiao? Anran baru berhasil mengucapkan kata-kata itu setelah waktu yang lama. Shen Yanxiao langsung memutar matanya. Tentu saja, baru satu sore, kok otak orang ini bisa kebanjiran. Apa, kamu baik-baik saja? Anran menelan ludahnya dan bertanya. Apa yang mungkin terjadi padaku? Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Mengapa dia merasa pertanyaan Anran semakin aneh? Anran ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata perlahan, kamu berada di menara roh murni. Apa salahnya aku berada di menara roh murni? Shen Yanxiao masih tidak mengerti apa yang dimaksud Anran. Bab 1209, Berlalunya Waktu, 1. Anran ragu-ragu sejenak sebelum menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi rumit. Kupikir sesuatu terjadi padamu. Kier telah menyegel menara roh murni dan kita pergi ke menara roh murni lainnya untuk berlatih, kata Anran. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Menara roh murni disegel. Mengapa? Dia baru tinggal di menara itu selama satu sore, dan menara itu sudah disegel. Apa yang terjadi? Bukankah Kier sedikit berlebihan? Karena kamu tidak keluar, dan energi di menara roh murni sedang kacau. Kier khawatir akan terjadi ledakan di dalam, jadi dia tidak mengizinkan kami masuk untuk sementara waktu. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Anran masih khawatir. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan menatap Anran. Ledakan, Kier,
apakah kamu masih punya nyali untuk mengatakan itu? Aku baik-baik saja dan tidak merasakan sesuatu yang tidak normal. Ketika dia menyelesaikan pelatihannya, semua yang ada di Menara Roh Murni sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang disebut kekacauan. Anran akhirnya merasa tenang dan berkata, baguslah. Tugasmu di Menara Roh Murni benar-benar membuatku takut setengah mati beberapa hari ini. Aku ingin masuk, tetapi tanpa instruksi Kier, kedua kera raksasa api itu tidak bisa. Tunggu, Shen Yanxiao merasa ada yang tidak beres. Berapa hari kau bilang aku tinggal di Menara Roh Murni? Anran berkata, 10 hari. Shen Yanxiao tidak bisa lagi tetap tenang. Dia membelalakan matanya dan menatap Anran, bertanya-tanya apakah dia masih dalam mimpi dan semua yang ada di depannya hanyalah ilusi. Kamu bilang aku tinggal di Menara Roh Murni selama 10 hari. Bagaimana mungkin? Berhentilah bercanda. Dia hanya tinggal di sana selama 1 sore. Anran menelan ludah. Melihat ekspresi Shen Yanxiao yang ketakutan, dia berbisik, kau memang tinggal selama 10 hari. Shen Yanxiao berdiri dari kursi. Anran tidak perlu berbohong padanya. Jika dia mengatakan 10 hari, maka itu pasti 10 hari. Namun mengapa dia tidak merasakan berlalunya waktu? Xiu, apakah aku benar-benar tinggal di Menara Roh Murni selama 10 hari? Shen Yanxiao merasa tidak percaya. Xiu berkata perlahan, kupikir kau tahu. Apa-apaan? Shen Yanxiao benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Xiu juga menyadari aliran waktu. Hanya saja dia masih tidak menyadarinya dan mengira bahwa dia hanya tinggal di Menara Roh Murni selama 1 sore. Shen Yanxiao ingin menangis. Tidak heran dia merasa sangat lapar malam ini. Bukan karena kecintaannya pada makanan meningkat, tetapi karena dia telah kelaparan selama 10 hari. Tidak heran sulit untuk tidak melahapnya. Aku tidak tahu, Shen Yanxiao menggertakkan giginya dan menjawab. Kau benar-benar tidak tahu. Xiu terkejut bahwa konsep waktu Shen Yanxiao begitu buruk. Tidak, aku hanya merasa bahwa aku tinggal di sumber kehidupan untuk sementara waktu sebelum aku keluar. Shen Yanxiao merasa malu. Di sumber kehidupan, dia terus-menerus memperhatikan sumber kehidupan itu tumbuh. Pada saat itu, aliran waktu pasti telah berhenti baginya. Sepertinya dia telah memperhatikan pertumbuhan pohon itu selama 10 hari. Sumber kehidupan adalah kehidupan peri. Saat ia tumbuh, perhatianmu sepenuhnya terfokus padanya. Saat kau melihatnya tumbuh, rasa waktumu berkurang. Xiu menemukan alasannya. Tumbuh dari pohon muda menjadi pohon sungguhan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun, Shen Yanxiao telah menyaksikan semuanya. Kecepatan pertumbuhannya sebenarnya sangat lambat, tetapi rasa waktu Shen Yanxiao telah menghilang. Itulah sebabnya dia merasa bahwa kecepatan pertumbuhannya sangat cepat. Bab 1210, Berlalunya Waktu, 2. Kau seharusnya mengingatkanku, apa yang terjadi dengan tidak gegabah. Dia telah menyendiri selama 10 hari dan Xiu bahkan tidak punya niat untuk mengingatkannya. Aku tidak tahu. Xiu berhenti dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, Shen Yanxiao dapat dengan jelas merasakan bahwa kalimat terakhirnya adalah, kamu sangat bodoh. Shen Yanxiao merasa tertekan. Meskipun Xiu tidak mengatakan apa-apa, dia tetap merasa sangat dibenci. Ia merasa dirugikan. Ia belum lama menjadi peri dan tidak tahu bahwa makna waktu akan hilang saat peri berada di sumber kehidupan mereka. Sebenarnya, alasan mengapa Shen Yanxiao mengalami situasi seperti itu adalah karena energi di Menara Roh Murni terlalu padat. Sebelumnya, ia telah memasuki sumber kehidupan untuk berlatih, tetapi saat itu, tempat ia berlatih tidak kaya akan energi kehidupan. Oleh karena itu, pertumbuhan sumber kehidupan sangat lambat sehingga tidak dapat dinilai dengan mata telanjang. Tanpa menyadari pertumbuhan sumber kehidupannya, dia tidak akan menatapnya dan tentu saja tidak akan melupakan waktu. Bagaimanapun, Shen Yanxiao telah membuat kesalahan besar. Anran duduk di satu sisi dan tidak dapat menahan rasa khawatir saat melihat ekspresi Shen Yanxiao yang tidak yakin. Asalkan kamu baik-baik saja, tidak apa-apa, kata Anran. Shen Yanxiao kembali sadar. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang telah terjadi. Apakah Kier mengatakan sesuatu saat aku berada di Menara Roh Murni? Shen Yanxiao merasakan sakit kepala. Daya tahannya di menara telah jauh melampaui harapannya. Dia tidak tahu apakah elf lain juga sama. Jika dia terlalu istimewa, Shen Yanxiao khawatir para elf di kamp pelatihan lanjutan akan curiga padanya. Meskipun dia seorang elf, masih ada sedikit darah manusia dalam garis keturunannya.
Jika para elf ingin menyelidikinya, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menemukan identitas ras campurannya. Begitu identitas campuran rasnya terbongkar, belum lagi memasuki kota Monsin, dia mungkin akan dipenjara seperti Senjing. Ras campuran merupakan kehidupan yang tidak populer dalam ras apapun. Tidak, Anran menggelengkan kepalanya. Kier hanya meminta kita untuk berpindah tempat untuk berlatih. Dia tidak menyebutkan apapun tentangmu. Namun, setiap kali aku melewati menara roh murni tempatmu berada, aku melihat bahwa segel di pintu belum dibuka. Aku tahu bahwa kau belum keluar. Kier mungkin ingin menunggumu keluar sebelum mencarimu. Ada hal lain yang tidak dikatakan Anran. Faktanya, Kier dan para elf lainnya percaya bahwa Sen Yan Xiao telah mati. Tak seorang pun percaya bahwa peri tingkat rendah dapat tinggal di menara roh murni selama 10 hari. Ditambah dengan turbulensi kekuatan hidup sebelum menara roh murni disegel, mudah untuk mengaitkannya dengan konsekuensi buruk. Sen Yan Xiao menyipitkan matanya. Ketika dia keluar, dia tidak menyadari apakah ada segel karena pintunya didorong terbuka sendiri. Setelah dia keluar, dia pergi tanpa menoleh. Kalau tidak, dia akan melihat segel di pintu. Aku rasa Kier tidak yakin aku bisa keluar. Anran tidak menjawab dan hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sudah berapa lama kau bisa bertahan di menara roh murni? Sekarang setelah dia keluar, dia takut Kier juga akan mengambil tindakan. Jika memungkinkan, Sen Yan Xiao tidak ingin terlalu istimewa. Faktanya, ketika dia berada di menara roh murni, dia masih bisa terus berlatih, tetapi dia takut menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia pergi lebih dulu. Bab 1211, Berlalunya Waktu 3. Namun, dia tidak menyangka bahwa akibat hilangnya rasa waktu, dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aku sudah bisa bertahan di menara roh murni selama 1 sore penuh. Senyum akhirnya muncul di wajah Anran. Dia telah berkultivasi sesuai dengan instruksi Sen Yan Xiao dan semakin lama dia tinggal di menara roh murni, semakin lama dia telah melampaui elf lainnya. Anran sangat berterima kasih atas bantuan Sen Yan Xiao. Jika dia tidak menemukan situasi di menara roh murni, kecepatan pelatihannya mungkin akan sama dengan elf lainnya. Sepertinya sumber kehidupanmu perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kekuatan kehidupan di menara roh murni. Jika kamu terus berlatih, kamu mungkin bisa bertahan selama 7 hari dan segera memasuki level kedua. Sen Yan Xiao mengangguk. Kemajuan Anran membuatnya merasa tenang karena tidak baik baginya untuk muncul di sukunya saat ini. Dia berharap Anran dapat membawa harapan bagi suku Monsin. Terima kasih banyak. Anran tersenyum malu. Sen Yan Xiao mengangkat bahunya. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menerima koneksi spiritual dari Vermilion Bird. Apakah kamu berencana untuk meninggalkan kami bertiga di sini dan mengabaikan kami selamanya? Raungan burung Vermilion langsung meledak di benak Sen Yan Xiao. Sen Yan Xiao merasa tidak berdaya. Meskipun dia terpisah dari Vermilion Bird dan yang lainnya, dia akan berkomunikasi dengan mereka secara mental setiap hari. Meskipun itu adalah tugas yang sangat membosankan, Vermilion Bird bersikeras melakukannya. Namun, saat dia memasuki sumber kehidupan untuk berlatih, hubungan spiritual antara dirinya dan burung Vermilion telah terputus. Tidak peduli seberapa sering burung Vermilion memanggilnya, dia tidak dapat mendengarnya. Telah terjadi kecelakaan, kata Sen Yan Xiao. Kamu bilang kamu akan menghubungiku setiap hari. Bahkan dari jarak ribuan mil, Sen Yan Xiao dapat merasakan kemarahan Vermilion Bird melalui hubungan spiritual mereka. Petik 2. Biar aku jelaskan. Sen Yan Xiao terdiam menatap langit. Ia merasa tidak berdaya memiliki binatang mistis yang tidak memiliki rasa aman. Setiap kali ia menghadapi situasi seperti itu, burung Vermilion akan seperti seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya dan merasa dirugikan. Aku tidak mau mendengarkan lagi. Sen Yan Xiao mengusap pelipisnya. Binatang buas yang marah itu ingin dia menenangkannya, tetapi tepat saat dia bersiap untuk menenangkan burung Vermilion, pintu didorong terbuka tanpa peringatan apapun. Dengan ekspresi dingin, Kier berdiri di pintu dan tatapannya ke arah Sen Yan Xiao berubah dari keterkejutan awal menjadi keraguan. Kier, Anran tiba-tiba berdiri. Ekspresi Kier tidak terlihat baik. Entah mengapa, dia khawatir tentang Sen Yan Xiao. Kier tidak memperhatikan Anran. Dia langsung masuk ke ruangan dan datang ke hadapan Sen Yan Xiao. Yan Xiao. Kier menatap Sen Yan Xiao dan berteriak.
Shen Yanxiao mengerutkan kening dan segera berkata kepada burung vermilion melalui hubungan spiritual mereka. Aku sedang melakukan sesuatu, aku akan menghubungimu nanti. Dengan mengatakan itu, dia mengakhiri hubungan spiritualnya. Ada apa? Shen Yanxiao berpura-pura tenang sambil menatap Kier. Kier datang jauh lebih awal dari yang dia duga. Rupanya, Kier telah menerima berita dari Menara Roh Murni dan bergegas datang. Kamu baru saja keluar dari Menara Roh Murni. Kier bertanya tanpa ekspresi. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Apakah kamu sudah berada di Menara Roh Murni selama 10 hari terakhir? Kier bertanya lagi. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan menatap Kier. Bukankah seharusnya kamu tahu bahwa aku keluar? Dia tidak suka perasaan dipertanyakan, begitu pula para elf. Kier sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Baiklah, ikuti aku. Tetua Yue ingin bertemu denganmu.